Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirasetia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Big Data. Jadi, Big Data merupakan konsep pengelompokan atau pengumpulan data dalam skala besar yang terdiri dari berbagai macam jenis data, meliputi data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Namun yang membedakan adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Lalu, apa itu data terstruktur? Data terstruktur merupakan semua jenis data yang pemformatan, angka, dan tata letaknya berada dalam bidang atau tempat yang tetap dalam file atau rekaman. Salah satu contohnya adalah tabel Excel. Berikut merupakan contoh dari data terstruktur. Lalu yang berikutnya, apa itu data tidak terstruktur? Data tidak terstruktur adalah data kualitatif yang artinya tidak dapat diolah atau dianalisis dengan alat dan metode konvensional. Sulit untuk mendekonstruksikannya karena tidak memiliki model yang telah ditentukan, sehingga data harus disimpan dalam format aslinya. Model data merupakan gabungan dari tipe data seperti teks, gambar, video, audio, dan teks. Berikut merupakan contoh dari data tidak terstruktur. Lalu yang berikutnya, apa itu data semi terstruktur? Data semi terstruktur merupakan kategori ketiga yang berada di antara dua lainnya. Dan ini dicapai dengan menggunakan tipe, tag, atau properti terdefinisi lainnya yang dimasukkan ke dalam sistem hierarki dalam sebuah file. Dan berikut merupakan contoh dari data semi terstruktur. Lalu apa itu Big Data? Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yang bisa disebut dengan 3V, atau yang pertama volume, yang kedua velocity, yang ketiga variety. Pada gambar ini dijelaskan bahwa volume merupakan data yang super besar, mulai dari puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Contoh dari volume adalah FLDB, Very Large Database, atau DWH, Data Warehouse. Lalu yang berikutnya velocity. Velocity merupakan frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Contohnya adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Dan yang terakhir pada gambar ini yaitu variety. Variety merupakan jenis data yang sangat beragam, berstruktur, tak berstruktur, dan setengah berstruktur. Lalu supaya lebih lengkap, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu volume, variety, dan velocity. Volume merupakan jumlah data yang besar dikumpulkan dari berbagai sumber. Variety merupakan ragam atau jenis data yang bervariasi untuk disimpan di database. Lalu velocity merupakan pengumpulan dan pengolahan berbagai data dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu juga terdapat karakteristik tambahan seiring perkembangan konsep Big Data, yakni ada veracity dan value. Veracity sendiri merupakan tingkat kebenaran dari suatu data, sementara value merupakan suatu unsur pada Big Data yang merupakan sekumpulan data yang belum tetap atau belum teratur pada beberapa kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Marta Sunaria. Saya akan menjelaskan tentang fungsi Big Data. Yang pertama, dapat menentukan suatu masalah kegagalan secara real time. Jadi fungsi pertama itu dari Big Data adalah menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sebuah sistem. Lalu kemudian dengan penggunaannya saat ini dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Jadi untuk hasil analisa tersebut dapat ditampilkan secara real time. Fungsi yang kedua yaitu pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Jadi di dalam Big Data juga digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi yang cerdas seperti IoT atau juga disebut dengan Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence, yang tugasnya adalah untuk memberikan penyimpanan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk.
Misalkan smart city atau kota cerdas yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan, dan juga jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menggabungkan setiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung. Fungsi yang ketiga yaitu mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Jadi fungsi yang ketiga itu mampu untuk mendeteksi secara tepat dan cepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non teknis. Jadi big data juga dapat merencanakan sebuah opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan Anda dan organisasi Anda. Fungsi yang keempat yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Di dalam penyimpanan data, dengan menggunakan sistem big data dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi yang lebih menjadi cepat dengan transfer data di atas rata-rata sistem database lain. Jadi peningkatan performa ini juga dapat menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nurrohim. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Big Data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Jadi di sini kami membagi menjadi dua manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi atau TI dan bisnis. Yang pertama ada bidang teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile. Salah satu contoh manfaat Big Data yang mudah untuk dilihat adalah di aplikasi GPS, yang tentunya sudah terinstall dalam perangkat mobile. GPS atau Global Positioning System yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Lalu ada media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Tentunya banyak yang mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan Big Data yang memiliki performa yang baik dalam penanganan data dengan skala besar. Lalu yang kedua ada bidang bisnis. Meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang dirintis, tentunya memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big Data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM. Perlunya menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales. Dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Big Data adalah kumpulan dari proses yang terdiri dari volume data dengan kapasitas yang besar dan dapat menampung data terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu ada juga terdapat 3 definisi yang dapat mempresentasikan apa itu Big Data. Yang pertama ada volume atau kapasitas, lalu ada velocity atau kecepatan, dan variety atau variasi. Lalu yang terakhir, Big Data memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data lebih cepat dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.